Dalam semangat presisi Polri, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di bawah Komando Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI, berbagai langkah strategis dijalankan untuk mewujudkan Polri yang baik, Polri untuk masyarakat. Yang hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pembangunan dan penjaga kemanusiaan. Sebagai bagian dari penguatan sarana dan prasarana, Polda Nusa Tenggara Timur melaksanakan rehabilitas markas komando, termasuk perbaikan infrastruktur dan penataan lapangan Polda NTT. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, Polda Nusa Tenggara Timur turut berperan aktif mendukung program strategis pemerintah. Melalui program ketahanan pangan ini, Polda NTT mendorong pemanfaatan lahan produktif dengan penanaman jagung serentak. Dari total 33.921 hektar lahan ketahanan pangan yang ditargetkan, sebanyak 8.852 hektar telah berhasil dikelola dengan hasil panen sampai kuartal 3 sebanyak 19.580 ton. Kapolda NTT juga memantau dan memastikan langsung pelaksanaan operasional SPPG Polri, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang disalurkan kepada lembaga pendidikan dan pelayanan masyarakat dengan memenuhi standar kesehatan dan layak konsumsi. Sepanjang tahun ini, SPPG telah memberikan layanan kepada 2.700 penerima manfaat. Pelaksanaan program ini didukung tenaga profesional untuk memastikan kualitas makanan dan layanan gizi. Dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar akan air bersih, Kapolda NTT telah mendorong pembangunan hampir 20 unit sumur bor di wilayah Nusa Tenggara Timur. Program ini sebagai simbol nyata komitmen Polda NTT untuk membuka akses air bersih, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Sebagai bentuk mendukung asta-cita Presiden Republik Indonesia serta kepedulian dalam dunia pendidikan, Kapolda NTT melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat 19 Naibonat dengan membawa motivasi dan harapan bagi 100 siswa. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda NTT menyerahkan 100 peralatan sekolah dan 30 paket sembako. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar serta meringankan beban masyarakat, sekaligus memperkuat kehadiran Polri sebagai mitra dalam pembangunan sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Polda NTT telah berhasil meraih piagam penghargaan Kapolri dalam ajang He4C Award sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan peran aktif dalam mendukung kesetaraan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Polda NTT berhasil mewujudkan program NTT Zero TPPO dengan melakukan pemberantasan kejahatan kemanusiaan terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui langkah penegakan hukum yang tegas, profesional, dan berkeadilan. Polda Nusa Tenggara Timur berhasil mengungkap kasus menonjol yang menjadi perhatian publik. Pengungkapan kasus dugaan pembunuhan, pengeroyokan, dan pembakaran mahasiswa asal Sumba Barat Daya yang terjadi sejak tanggal 2 Agustus 2022 ditangani selama kurang lebih 3 tahun dan menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Selain itu, 2 kasus dugaan tindak pidana bidang perlindungan konsumen yang melibatkan pelaku usaha di wilayah Kota Kupang berhasil diamankan aparat kepolisian dengan menyita sekitar 5,79 ton barang bukti. Pada tanggal 2 Agustus 2025, tim Ditreskrimsus Polda NTT mengamankan kapal yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah perairan Labuan Bajo dan telah ditetapkan 2 tersangka serta barang bukti sebanyak 1.800 liter biosolar yang dijual secara ilegal. Upaya perlindungan satwa liar yang dilindungi kembali ditegaskan melalui patroli gabungan Ditpol Airut Polda NTT bersama Balai Taman Nasional Komodo akhirnya berhasil menggagalkan aktivitas perburuan rusa ilegal di kawasan Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. 3 orang terduga pelaku berhasil diamankan serta barang bukti berupa senjata api dan 1 ekor rusa jantan.
Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab kemanusiaan, Polda Nusa Tenggara Timur melaksanakan bakti kesehatan dan trauma healing bagi masyarakat yang terdampak bencana alam meletusnya Gunung Lewotobi lagi-lagi di wilayah Flores Timur dan banjir bandang di Nagekeo yang tercatat sebanyak 4.975 pasien yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan, serta pendampingan medis secara berkelanjutan dengan tujuan membantu pemulihan kondisi kesehatan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme personil, Polda Nusa Tenggara Timur melaksanakan pembinaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan terapi USEFT bagi anggota Polda NTT sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan mental dan kesiapan psikologis personil dengan dedikasi dan integritas. Polda Nusa Tenggara Timur melangkah pasti menjaga keamanan dan keadilan.